Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah takdirkan kita kembali duduk di majelis ini setelah kita menjalankan salah satu di antara perintah Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan, dituntunkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa yang dianugerahkan pada kita semuanya. Allah lah yang memberikan kekuatan iman sehingga menggerakkan kita untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya. Allah lah yang telah mengokohkan dan menguatkan keimanan kita sehingga kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi mari senantiasa kita memperbanyak ucapan hamdalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, seorang mukmin juga harus berusaha memanfaatkan nikmat-nikmat Allah ya untuk mendekatkan diri kepadanya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nikmat kesempatan, nikmat waktu lapang, nikmat kesehatan, kita manfaatkan semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah duduk di majelis ilmu seperti saat ini. Duduk di majelis ilmu untuk sama-sama belajar bagaimana kita beragama dengan baik dan benar, bagaimana berakidah dengan baik dan benar, bagaimana beribadah dengan baik dan benar, bagaimana berakhlak, beradab, bermuamalah juga dengan baik dan benar. Maka semua itu harus dibangun di atas ilmu. Akidah yang benar itu hanya bisa didapatkan ketika dibangun di atas ilmu. Ibadah yang benar itu hanya bisa dijalankan kalau dibangun di atas ilmu. Akhlak dan muamalah, adab yang baik dan benar hanya bisa dilakukan jika dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu sekali lagi Masya Allah, panjenengan, mungkin orang-orang sekarang ada yang sudah ke pasar, ada yang ke buka toko, ada ke tempat kerja, atau ada yang masih ya tidur lelap, tapi jenengan Masya Allah ya sudah duduk bersama-sama di majelis ilmu untuk belajar bersama bagaimana kita jalankan agama ini dengan benar. Salah satu perkara yang tidak henti-hentinya kita pelajari adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, kenapa sih harus diulang-ulang?
tak belajar tauhid, tak belajar kalimat la ilaha illallah. Sejak TK kita sudah belajar, di SD dulu kita sudah belajar tentang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita belajar rukun iman, belajar rukun Islam, itu kita sudah hafal mati Ustaz sejak dulu. Kenapa harus diulang-ulang? Maka jawabannya untuk memastikan bahwa akidah yang kita miliki ini benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, benar-benar sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, maka kita bangun akidah kita itu di atas petunjuk wahyu yang Allah turunkan. Karena yang namanya keyakinan, Pak, sangat mudah berubah. Yang namanya akidah, keyakinan, keimanan itu gampang berubah. Melihat fenomena ini, oh iya benar ya. Melihat fenomena ini, oh benar ya. Gampang berubah itu. Apalagi negara kita atau negeri kita ini adalah negeri yang bebas. Banyak pemeluk-pemeluk agama dan keyakinan-keyakinan yang lain, yang semua juga menyebarkan keyakinannya. Dibolehkan, dibebaskan untuk mendakwahkan keyakinan mereka. Padahal boleh jadi keyakinan-keyakinan itu berbeda, bahkan bertentangan dengan keyakinan atau akidah Islamiyah. Boleh jadi demikian. Ya, misalnya ada yang menyembah dewa-dewa, ada yang menyembah manusia, Nabi Isa, ada yang menyembah atau mempersembahkan sesajen, ya, dan sebagainya. Bagi mereka itu adalah keyakinan agama mereka. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, itu tidak sesuai dengan akidah yang Allah turunkan sebagai pedoman kita berkeyakinan di dalam ajaran Islam. Maka perlu terus belajar dan perlu terus membentengi diri kita, minimal diri kita. Kalau bisa ya keluarga kita, anak-anak keturunan kita, orang-orang kita sayangi dan kita cintai, membentengi dari keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang salah, yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Maka jangan bosan, terus kita belajar. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan para alim, para ulama menerbitkan, menulis kitab-kitab, ya, supaya kita dengan mudah bisa mengambil pelajaran di dalam, ya, akidah-akidah Islamiyah yang benar, yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab, ya, terkait dengan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, ya, baik secara global maupun secara terperinci. Ya, di panduan yang panjenengan pegang di situ, di bab atau bagian dzikrus syuruti bit tafsili, ya, penjelasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah secara terperinci. Kita sudah masuk pada bab tersebut. Nah, silahkan dibuka pada bab itu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat yang pertama, yaitu al-ilmul munafi lil jahli. Al-ilmu, mengetahui, ya, atau pengetahuan, al-munafi, yang menafikan, yang meniadakan, yang menghilangkan, al-jahlu atau al-jahli, yaitu ketidaktahuan. Ya, kalau boleh diistilahkan ya kebodohan.
ketidaktahuan. Ustadz, kalau kata-kata bodoh itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Kata-kata bodoh itu kalau ditujukan untuk menghinakan, merendahkan manusia, itu bermakna negatif. Tapi kata-kata bodoh itu untuk menunjukkan bahwa kita ini manusia memang tidak tahu apa-apa, itu bermakna positif. Karena memang sesungguhnya kenyataan bahwa kita ini manusia, anak keturunan Adam, lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ayatnya jelas, sering sekali saya ulangi. Allah berfirman, wallahu yakhruju min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kita ini, anak keturunan Adam ini, dari perut-perut ibu-ibu kita. Ya, lahir ke dunia ini dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Kita semua lahir tidak mengerti apa-apa. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang membawa madarat. Kita tidak tahu apa-apa. Semuanya. Itu kenyataan hidup. Ya, enggak ada kok manusia lahir kemudian langsung bisa makan sendiri, langsung bisa beraktivitas sendiri, tidak ada. Kita ini lemah, kita butuh pertolongan manusia lainnya. Orang-orang yang ya minimal ibu kita, keluarga kita butuh bantuan mereka menjalani hidup ini. Termasuk di dalamnya kita tidak tahu apa-apa. Hanya Allah memberikan pada kita potensi. Allah berikan pada kita potensi supaya apa? Supaya dengan potensi itu kita bisa mengetahui, memahami tentang hakikat kehidupan di dunia ini dan mengambil manfaat-manfaat yang ada dalam kehidupan ini. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, ya, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah yang memberikan kepada kita potensi berupa pendengaran. Maka manusia itu ketika dia lahir, sebelum yang lainnya berfungsi dengan baik, faktor pendengaran itulah yang pertama yang berfungsi. Kita mendengarkan suara-suara, kita mendengarkan suara ibu kita, ayah kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Itulah pertama yang berfungsi. Dari sanalah mungkin kemudian masuk ke dalam memori kita, merekam, kemudian kita mengetahui, oh ini suara ibu saya, oh ini suara saudara saya. Ya, kadang-kadang ada suara yang keras mengagetkan, ya, dan seterusnya. Kemudian wal basara, Allah ciptakan potensi berupa penglihatan. Ya, penglihatan. Ketika bertambah umur, si bayi tersebut mulai melihat, awalnya remang-remang, kemudian terlihat lebih jelas. Mulailah berfungsi penglihatannya, ya, melihat dan merekam dalam memorinya berbagai macam fenomena dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga wal fuad. Fuad itu gabungan antara akal pikiran dan hati. Sehingga terciptalah yang disebut dengan hati nurani. Itu fuad. Orang berpikir, melihat fenomena, mendengarkan suatu fenomena, melihat fenomena, kemudian berpikir, ditimbang dengan hati. Maka itulah fuad. Nah, tiga potensi ini adalah potensi yang bisa menghantarkan manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Tapi tidak cukup itu untuk mencapai hakikat kebenaran. Tidak cukup tiga ini untuk mencapai hakikat kebenaran. Itulah sebabnya Allah turunkan syariat, Allah turunkan petunjuk melalui lisan Rasulnya, dibuktikan dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia sebagai panduan. Karena kalau hanya memanfaatkan atau istilahnya itu hanya mengandalkan pendengaran, hanya mengandalkan penglihatan, hanya mengandalkan akal dan hati, manusia tidak akan sampai kepada hakikat kebenaran. Tidak akan.
Kenapa? Karena yang namanya akal, hati, perasaan itu terbatas. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilai. Sesungguhnya inna lil aqli haddan yantahi ilai. Sesungguhnya akal itu memiliki keterbatasan yang mana dia terbatas padanya. Akal itu punya keterbatasan. Kamalil basari haddan yantahi ilai. Sebagaimana pandangan mata itu juga punya keterbatasan yang mana dia terbatas di situ. Mata kita ini, Pak, penglihatan kita ini tertutup sedikit saja, ya sudah sampai di situ penglihatan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat karena terlalu kecil. Misalnya bakteri dan sebagainya, kita tidak bisa lihat kecuali dengan bantuan mikroskop misalnya. Ya, karena terbatas, indera penglihatan kita ini terbatas. Demikian pula akal. Akal itu terbatas, tidak bisa menjangkau hal-hal yang supranatural. Padahal selain yang bisa diindra dengan penglihatan, pendengaran, dicerna dengan akal ini, ternyata ada kehidupan dimensi lain. Ada kehidupan dimensi lain. Itulah sebabnya Allah turunkan syariat untuk memandu kita, memandu akal kita, memandu hati kita untuk menerima berbagai macam informasi-informasi yang datang dari Allah itu. Ya, jadi dalam kehidupan ini seorang muslim harus menundukkan akalnya, perasaannya terhadap wahyu yang Allah turunkan, terhadap petunjuk yang Allah turunkan. Sepintar apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, ya, akalnya tidak akan sampai kepada hakikat kebenaran kalau dia hanya menggunakan akal. Makanya panjenengan lihat para filsuf, para orang-orang filsafat yang telah ada di masa-masa lampau, dengan kecerdasan mereka hendak menjangkau hal-hal yang di luar kenyataan hidup yang ada. Ya, mereka ingin berbicara tentang ketuhanan, mereka ingin berbicara tentang penciptaan, tidak akan sampai kepada hakikat kebenaran. Oleh karena itulah kenapa kita butuh ilmu, ya, supaya ilmu tentang apa yang Allah turunkan itu memandu kita untuk memahami hakikat kebenaran itu. Baik, kita kembali kepada poin yang pertama tadi. Al-ilmul munafi lil jahl. Ya, ilmu yang menafikan, meniadakan kebodohan atau ketidaktahuan. Maknanya adalah al-ilmu bimakna la ilaha illallah, yaitu mengilmui, memahami tentang makna la ilaha illallah. Kemarin kita sudah berbicara panjang lebar tentang makna la ilaha illallah, mana makna yang benar, mana yang tidak benar, atau yang minimal meragukan, atau yang minimal bisa menghantarkan kepada syubhat. Kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nafi'an wa itsbatan, baik yang berkenaan dengan nafi' atau menafikan, yaitu memaknai la ilaha illallah dengan nafyun, yaitu meniadakan. Dalam kata-kata la ilaha illallah itu ada nafyun, meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatan, dan penetapan, yaitu menetapkan illallah, bahwa hanya Allah lah sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah. Ini harus diketahui, harus difahami, tidak hanya sekedar diucapkan dan dilafadzkan. Ya, makanya banyak di antara saudara-saudara kita sesama muslim, karena tidak faham tentang makna la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, pada saat yang sama dia melanggar kalimat la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia melanggar maknanya, dia melanggar konsekuensinya. Dia melakukan
aktivitas-aktivitas yang justru menghilangkan makna tauhid. Nah, ini kan bahaya. Dia katakan la ilaha illallah, tapi dalam keyakinannya, dalam aktivitasnya dia melakukan peribadatan atau aktivitas atau ritual yang justru bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu, karena tidak faham. Itulah kenapa berbahaya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak tahu makna dari la ilaha illallah. Ya. Sehingga dengan demikian al-munafi lil jahl, maka dengan pengetahuan ini, dengan pemahaman ini menghilangkan ketidaktahuan seseorang. Dalilnya ad-daliluhu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Ini kalau secara bahasa ini sebenarnya kalimat perintah. Fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah, maka pahamilah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmuilah, pelajarilah, ya, kajilah, ya, sampai pada tahap kita memiliki ilmunya, sehingga kita bisa mengetahui bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Man mata," barang siapa yang mati atau meninggalkan dunia ini, wa huwa ya'lamu, dia mengetahui, bukan sekedar wa huwa yashhadu atau wa huwa yaqulu, tidak hanya sekedar dia mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah, tapi ya'lamu, memahami isi kandungan kalimat la ilaha. Perhatikan bahwa dalam kalimat ini, kalimat yang dipakai adalah ya'lamu, bukan hanya sekedar mengucapkan. Karena bisa jadi orang-orang kalau hanya sekedar mengucapkan, ya semua orang bisa mengucapkan. Contoh orang Nasara, mas coba panjenengan bisa enggak mengucapkan la ilaha illallah? Dia ikuti la ilaha illallah, dia ikuti secara lisannya, tapi dia tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Maka kata-kata atau kalimat yang dia ucapkan itu tadi tidak memberi manfaat pada dirinya. Dia tidak serta-merta menyebabkan dia masuk Islam. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, jika ada saudara-saudara kita yang mau masuk Islam, ya, mengucapkan kalimat syahadat, pasti diikuti dengan maknanya. Makna dalam bahasa Indonesia yang dia fahami atau bahasa yang dia fahami. Kalau dia orang Indonesia, ya dia harus dilafadzkan makna kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya dia tahu apa arti yang dia ucapkan. Sebab kalau tidak, ya ibarat mengajari burung beo. Burung beo itu bisa diajari. Misalnya diajari Assalamualaikum, dia Assalamualaikum. Kita kadang-kadang ada orang pintar, dia ajari burung sehingga dia bisa bicara, dia bisa, tapi dia tidak tahu apa itu arti Assalamualaikum. Atau diajari la ilaha illallah tadi, dia tidak ngerti apa arti la ilaha illallah. Ya, maka dalam hal ini yang ditekankan adalah ya'lamu, mengetahui, memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Annahu, bahwa sesungguhnya, bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jaminan bagi orang yang mengetahui, memahami tentang kalimat la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang menjadi syarat, ya, kalimat la ilaha illallah ini ketika diucapkan seseorang adalah al-yaqinu al-munafi lisyakki. Al-yaqinu bukan al-yaqina di situ, ya. Al-yaqinu al-munafi lisyakki. Yakin, benar-benar percaya, ya, yang meniadakan keraguan. Keyakinan, kepercayaan yang mantap yang ada dalam jiwanya tentang kalimat la ilaha illallah tadi dan tidak dihinggapi keraguan-raguan. Ya, setelah tahu maknanya, oh, maknanya tidak ada sesembahan selain Allah yang hak untuk disembah. Maka dia jadikan keyakinan. Kokoh, kuat keyakinannya dan tidak ragu-ragu sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu berdasarkan informasi yang Allah berikan dalam kitabnya, diajarkan oleh Rasulnya yang mulia, bahwa benar, pasti tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah SWT. Kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, kita lihat fenomena yang ada di alam ini, ya, bahwa tidak mungkin alam ini ada kecuali ada yang menciptakan. Dan Allah beritakan kepada kita bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah, berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu, ya, yakin, kokoh, kuat keyakinannya, keimanannya, tidak dihinggapi keraguan. Oke. Maknanya adalah ayyakuna qailuha ala yaqinin tammin, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar yakin yang sempurna bi annallaha huwal ma'budul haqq, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang diibadahi, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ad-daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, dan tidak dihinggapi keimanannya itu dengan keraguan-raguan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, benar-benar yakin, tidak boleh ragu. Jangan sampai ada, benar enggak ya Allah itu Tuhan yang benar, benar enggak ya Muhammad itu Rasul Allah. Jangan sampai ada keraguan. Apalagi kita mendengarkan informasi dari segala macam arah, dari keyakinan-keyakinan orang lain, ya, keyakinan-keyakinan atau ideologi-ideologi agama lain, terus muncul keraguan pada diri kita. Jangan sampai terjadi demikian. Kalau terjadi demikian, ada keraguan-raguan, mantapkan lagi. Tidak, kami meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Ya, harus dikembalikan ke sana. Sebab kapan terjadi ada keraguan pada diri kita, itu merusak tauhid kita. Kapan terjadi panjenengan ragu-ragu dengan kalimat la ilaha illallah tadi, ya, maka itu akan merusak tauhid kita. Dan sekarang ini banyak, bahkan orang-orang yang mengaku Islam sendiri, mereka belajar Islam bukan di negeri-negeri Islam, tapi belajar Islam di negeri barat. Ya, mereka kemudian kembali ke Indonesia menyebarkan paham-pahamnya yang dikenal dengan liberalisme. Ini bahaya, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak merujuk kepada keterangan yang Allah turunkan dalam wahyunya, bahaya. Bisa merusak dan bisa menghancurkan keyakinan tauhid kita. Maka berhati-hati. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu.
orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, tidak dihinggapi keyakinannya dengan keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, dengan imannya, dengan keyakinannya yang tidak ragu itu mendorong dia bisa melakukan aktivitas ibadah dan ketaatan. Salah satu di antaranya adalah jihad fi sabilillah, dengan hartanya dan dengan dirinya, dengan jiwanya. Orang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan jiwanya. Kenapa? Karena tidak ragu dengan keyakinannya. Tidak ragu-ragu. Dia yakini dengan benar bahwa Allah adalah hak. Ya, sehingga dengan demikian dia tidak peduli dengan hartanya, dengan jiwanya untuk dikorbankan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka selalu dihinggapi keraguan. Bahkan mereka kufur dan menyembunyikan kekufurannya. Ya, panjenengan tahu orang-orang munafik, mereka selalu dihinggapi keraguan-raguan. Mudzadzabina baina dzalik. Dia terombang-ambing dia. Keyakinan terombang-ambing. Sehingga dia tidak kuat niatnya, tidak kokoh niatnya untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ragu-ragu. Contoh, ketika terjadi perang Uhud, ya, perang Uhud. Panjenengan ingat perang Uhud? Pasukan Islam itu 1000 orang berangkat menyongsong pasukan orang kafir Quraisy sebanyak 3000 orang. Sampai di tengah jalan, sudah berangkat ini pasukan dari Madinah ke Uhud. Di tengah jalan kembali 300 orang. 300 orang balik. Dan yang kembali ini semuanya adalah orang-orang munafik. Mereka balik. Mereka tidak jadi berangkat dan bertemu dengan pasukan Quraisy. Tidak, dia balik. Kenapa demikian? Karena dalam dirinya, dalam jiwanya itu ada keraguan. Ya, benar enggak ini? Nanti kalau kita mati, harta kita dirampas, gimana ini? Nah, itu ragu-ragu. Adapun orang-orang yang yakin bahwa benar apa yang dia fahami dan amalkan, lakukan sebagai bentuk perintah Allah, yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak ragu-ragu. Ya, dia tidak ragu-ragu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar-benar imannya. Ya, mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyah." Ya. Man laqiyah ini kurang kalimatnya ini. Ada seharusnya ada tambahan di situ. Barang siapa yang engkau temui di balik tembok ini, ya, bersyahadat atau bersaksi la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, mustaqinan, dan dia yakin dalam hatinya, mustaqinan biha qalbuhu, yakin dengan hatinya, ya, basyarahu bil jannah, maka sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan memperoleh surga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ucapan la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga harus difahami maknanya dan menjadi keyakinan yang kuat dan kokoh pada diri seseorang, sehingga jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada poin yang ketiga.
Poin yang ketiga, al-qabulu al-munafi lirrad, yaitu menerima kalimat itu, menerima maknanya, menerima konsekuensinya, ya, yang meniadakan sikap penolakan. Jangan sampai ada seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menerima konsekuensinya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah. Maka dia tidak terima, bahkan dia melakukan, ya, ritual-ritual, peribadatan, aktivitas-aktivitas yang menolak kalimat tersebut. Nah, ini tidak boleh. Sebagai bentuk, ya, ucapan kita terhadap la ilaha illallah, konsekuensinya ya kita terima. Kita terima apa makna dibalik kalimat tersebut. Maknanya adalah antaqbala hadhil kalimata wa taqbala ma dallat alaihi min ikhlasi al-ibadati lillahi wa tarki ibadatihi ma siwa. Maksud dari menerima di situ adalah menerima kalimat la ilaha illallah dan menerima kandungannya, ya, menerima kandungannya, menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalimat la ilaha illallah? Itu adalah pemurnian ibadah, memurnikan ibadah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan meninggalkan semua bentuk penyembahan, peribadatan kepada selain Allah. Itulah konsekuensinya. Jadi kita harus terima itu. Jangan sampai ketika kita ucapkan la ilaha illallah justru kita melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan kalimat tersebut. Kita melakukan kesyirikan, melakukan aktivitas-aktivitas, ritual-ritual ibadah yang justru itu adalah bentuk kesyirikan. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, mendatangi tempat-tempat keramat, mendatangi kuburan-kuburan, mendatangi yang disebut dengan penguasa laut, penguasa gunung, dan melakukan penyembahan, peribadatan atau ritual apapun kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk kita sesungguhnya tidak menerima konsekuensi la ilaha illallah. Seandainya kita menerima konsekuensi la ilaha illallah bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah, ya sudah, tidak ada yang kita lakukan apapun bentuknya kecuali hanya bentuk ibadah yang kita murni. Kita pasti pengen mendapatkan janji Allah, masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Tapi apakah kemudian secara otomatis seseorang itu nanti, orang Islam itu semuanya pasti masuk surga? Dengarkan jawabannya dengan baik-baik. Perhatikan jawabannya dengan baik, karena ini penting. Semua orang yang ada iman dalam hatinya, ya, dan mengucapkan dan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, semuanya pasti masuk surga. Pasti. Tapi apakah nanti masuk surganya langsung masuk surga atau mampir di neraka? Itu yang menjadi persoalan. Ya. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, suatu saat dia akan diangkat dari surga, dari neraka masuk ke dalam surga, kalau tidak langsung masuk surga. Tapi siapa yang menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, keyakinan dan tidak dihinggapi keraguan, dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk di dalamnya tadi itu berjihad di jalan Allah dengan hartanya, ya, dengan tenaganya, menjalankan berbagai macam ibadah, salat, mengeluarkan zakat dan sebagainya, menjalankan apa yang telah Allah syariatkan. Diharapkan dengan aktivitas itu nanti dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena ada, Pak, ada di antara umatnya Nabi Muhammad masuk surga itu langsung, tidak dihisab, tidak diadab. Tidak dihisab, tidak diadab. Ada orang lebih 70.000
Ya, 70.000 di antara umatnya Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang mengatakan 70.000 itu hitungan apa namanya ya? Suatu hitungan yang sebenarnya bukan hanya sekedar secukup itu, tapi maksudnya banyak di antara umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dengan apa? Setelah yakin imannya kuat kokoh, tidak dihinggapi keraguan sebagaimana dalam ayat ini, dia jalankan konsekuensi keimanan dengan ibadah dan amal saleh. Dan ibadah dan amal saleh. Adapun kita muslim mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam perjalanan hidup kita tidak jalankan itu. Ya, kita mungkin kurang ibadahnya, kurang sedekahnya, kurang jihadnya dan sebagainya. Tapi tetap ada peluang untuk masuk surga. Karena keislaman kita itu adalah modal untuk masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin nanti kita tidak langsung masuk surga, dimampirkan dulu di neraka, dicuci bersih dosa-dosa kita. Ya. Nah, karena ada satu hadis yang berkenaan dengan hadis bitokoh namanya. Hadis bitokoh. Itu hadis yang dimana Rasulullah menjelaskan bahwa nanti ketika semua penghuni surga masuk ke dalam surga, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah penduduk neraka itu ada di antara mereka yang ada iman walaupun hanya seberat biji sawi. Nah, maka mereka itu walaupun seberat biji sawi imannya, mereka dientaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nanti silakan baca hadis tentang ini karena hadis ini panjang. Di situ nanti kelihatan bahwa ternyata karena rahman dan sifat rahman dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tetap memasukkan ke dalam surga. Yang kita inginkan, yang kita harapkan sebagai seorang muslim sebenarnya adalah pengen masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Maka kita berusaha dalam menjalani hidup kita ini, kita pahami ya iman yang benar, kemudian kita jalankan konsekuensinya dengan sebaik-baiknya, beribadah, beramal saleh. Ya, saya katakan tadi bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat antara seseorang dengan yang lain. Antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat dan kita yang hari ini tentu sangat berbeda. Ya, tentu sangat berbeda. Ada di antara mereka sudah dijamin masuk surga padahal masih hidup. 10 orang sahabat diberitakan masuk surga padahal beliau-beliau itu masih hidup. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Zaid dan yang beberapa yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, itu semua sudah dijamin masuk surga padahal masih hidup. Sendalnya siapa? Bilal sudah kedengaran sendalnya Bilal padahal masih hidup. Ya, jadi bertingkat-tingkat keimanan itu. Bertingkat-tingkat keimanan seseorang yang mana nanti juga menentukan kehidupannya di akhirat. Apakah langsung masuk surga ataukah mampir dulu di neraka. Yang penting yang jelas semuanya akan masuk surga. Semuanya akan masuk surga karena keislaman kita ini adalah modal paling utama. Itulah sebabnya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Ya, itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Perkara nanti bagaimananya hanya Allah yang Maha tahu. Saya kira ini sedikit jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita selalu berusaha untuk menjalankan agama Allah ini dengan sebaik-baiknya, sekuat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat-kuat kemampuanmu.
Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.